Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur di tahun 2026. Dia yang berjanji akan meneguhkan kita ketika kita berada dalam tekanan, masalah. Dan dia juga akan menyatakan kemuliaan bagi kita. Masalahnya apakah di tahun 2026 kita masih mempunyai satu kepercayaan bahwa kemuliaan, penyertaan, kekuatan Allah itu masih bisa kita alami. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam firman Tuhan satu kali pernah bangsa Israel dalam kitab Yesaya bagaimana mereka meragukan tentang keberadaan Allah. Mereka melupakan Allah yang bisa menolong, bahwa janjinya itu tentang keselamatan, tentang pertolongan itu tetap ada. Sampai pada akhirnya di satu titik mereka menyembah berhala dan mereka mengalami pembuangan. Tetapi Allah yang baik, dia tetap ingin menyelamatkan bangsa Israel. Dan dia juga tetap ingin menyelamatkan kita. Kalau tahun 2025 Allah sudah tolong, Allah sudah sebagai satu-satunya penyelamat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2026 juga hal yang sama tetap dia kerjakan. Karena Allah tidak pernah berdusta terhadap janji yang telah dia nyatakan bagi saya dan saudara. Seperti dalam Yesaya 42 ayat yang pertama dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di sini merujuk kepada pribadi siapa Bapak Ibu? Merujuk kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan. Dan itu sudah dia kerjakan ketika dia lahir, dia mati, dan dia dibangkitkan. Dan sampai saat ini dia terus bekerja supaya saya dan saudara itu menerima kasih yang sesungguhnya. Dikatakan tadi supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan soal hukum yang kita pahami tentang penghukuman yang seringkali kita lihat dalam kehidupan kita. Tetapi hukum Allah itu selalu berdasarkan kasih, berdasarkan anugerah. Di mana kita menyadari kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya tidak layak, kita yang seharusnya menerima hukuman. Tetapi di dalam kasih lewat Kristus, kita menerima anugerah yang luar biasa. Saudara bisa menerima damai sejahtera, saudara bisa menerima sukacita. Saudara bisa mengatakan, Tuhan, ketika rasanya saya tidak mungkin berada di fase ini karena ada fase yang menyakitkan. Tetapi kita boleh kuat, itu karena karya siapa? Itu karena karya Kristus yang sudah kita terima, yang sudah kita percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita tahu bahwa ternyata kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah dipilih untuk masuk di dalam keselamatannya. Dan Allah merindukan juga bagaimana sikap kita ketika kita sudah mengalami anugerah Allah, sehingga kita menyadari di mana kita sudah masuk dalam perkenanan Kristus. Firman Tuhan berkata apa? Dalam ayat yang ke-6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ya, jadi maksud Allah memanggil kita supaya kita ada dalam penyelamatan, dalam keselamatan. Allah tidak ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh dengan Dia. Menjadi pribadi-pribadi yang jauh dengan Kristus. Ketika mungkin kita menyadari, saya masih terikat dengan hal-hal yang mungkin adalah hal-hal yang tidak berkenan. Atau kita berkata, saya masih bergelumuran dosa. Tetapi firman Tuhan berkata kita adalah orang-orang yang dipanggil Allah untuk maksud penyelamatan. Dan firman Tuhan berkata dia tidak membiarkan kita. Karena apa? Yesaya 42 ayat yang ke-6 berkata, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Iya, Kristus kerjakan. Dia memegang tangan kita. Dan Kristus sendiri yang diberikan kepada umat manusia, Bapa berikan supaya apa? Supaya Kristus itu menjadi terang bagi setiap kegelapan manusia. Sekarang kalau kita balik bertanya, apakah kita bisa menjadi terang bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita bisa menjalankan apa yang menjadi kerinduan Allah? Kalau kita melihat keberadaan pribadi kita, kita berkata, saya masih banyak salahnya. Saya masih sering kali terperosok, saya masih sering kali terjatuh. Bersemangatlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru di dalam kelemahan kita,
kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Di dalam ketidakkemampuan kita, kita akan melihat anugerah kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita untuk sanggup memegang tangan setiap pribadi-pribadi yang mungkin mereka mulai lemah. Mereka mulai tidak berdaya. Karena apa? Kuncinya kan firman Tuhan berkata bahwa lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kupegang, aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Kalau dalam konteks ini berbicara tentang roh yang ditaruh di dalam Kristus. Tetapi juga bukan sekedar itu, ternyata di dalam perjalanan hidup kita ada roh Tuhan yang Tuhan taruh, yang Tuhan kasih. Kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, maka roh yang sama, roh yang ada dalam Kristus itu, di mana roh Tuhan itu berbicara tentang roh Kristus sendiri, roh kudus itu adalah tentang Kristus sendiri, maka roh itu yang akan memampukan kita. Amin. Memampukan saya dan saudara untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Karena sumber terang itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan yang menjadi peneguhan kita, Lukas 4 ayat yang ke-18 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang pribadi Kristus yang telah diutus untuk menyelamatkan. Dan pribadi itu juga yang mengurapi kita sehingga kita bisa disanggupkan untuk menyampaikan kabar baik. Di tengah situasi mungkin orang berkata, tahun 2026 ada banyak kesukaran mungkin yang kita dengar. Atau fakta dan realita yang kita hadapi hari-hari ini rasanya Tuhan baru memasuki tahun 2026 kok ada masalah, ada ujian, ada tantangan. Tetapi percayalah, firman Tuhan berkata, roh Tuhan itu, roh Kristus itu dia mau berikan bagi saya dan saudara. Terimalah, jangan tolak. Karena roh Kristus, roh kudus itu yang akan memampukan kita. Bukan hanya sekedar kita menerima kabar baik, tapi kita juga sanggup menyampaikan kabar baik itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berjalanlah dalam roh Tuhan, berjalanlah dalam roh Kristus, dan tetap berpegang pada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apapun latar belakang kita, apapun yang sedang kita alami, beranilah untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya dan untuk hidup di dalam Roh Kudus, di dalam Roh Kristus sendiri. Mari bersemangat pada pagi hari ini kita mau datang kepada Dia. Tuhan Yesus, kami mau berkata bahwa tanpa Roh-Mu kami tidak bisa berjalan sendiri. Bahwa tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang berkenan kepada Engkau, dimampukan karena ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, jikalau ada di tengah-tengah kami mengalami kelemahan, Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus hiburkan kami, Roh Kudus ingatkan kembali setiap sabda firman-Mu yang sanggup menguatkan, yang sanggup meneguhkan, yang sanggup memulihkan, dan yang sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih buat dasar firman-Mu, sama-sama kami dapat mengerti bahwa Roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengaktifkannya dalam kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat semangat yang daripada Engkau. Kami mau bergairah bersama-Mu Roh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.